Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nuraini dari kelas 11 IPA 3 absen 9. Saya akan mempresentasikan tugas saya perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Era Kerajaan. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia pada saat itu. Berkuasa sejak abad 6 hingga 10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Pada abad 13 sampai 16 Masehi, Kerajaan Majapahit berhasil melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk di daerah Bubat dan Canggu. Era kolonial. Kolonialisme Belanda. Belanda mulai masuk pada tahun 1595, pada awalnya hanya untuk berdagang. Pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC yang akhirnya bisa menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Kependudukan Jepang. Pada masa ini Jepang menyita kapal penting milik Indonesia dan menjadikan jalur sutra perdagangan internasional di Indonesia menjadi jarang dilalui kapal-kapal asing. Orde Lama. Pada masa ini terjadi penataan kembali jalur maritim. Karena Indonesia berada pada jalur sutra perdagangan internasional, jika potensi itu dikembangkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang besar. Orde Baru. Pada masa ini terjadi peralihan pembangunan dari sektor maritim ke sektor darat. Akibat peralihan ini, maka terjadi kemunduran kembali sektor maritim. Reformasi. Pada masa ini mulai dibangkitkan kembali sektor maritim di Indonesia karena Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan dunia. Saat ini, pada era ini pembangunan bidang maritim disebut poros maritim dengan program unggulannya tol laut. Nomor 1. Tol laut merupakan suatu bentuk konektivitas laut dengan kapal-kapal besar di wilayah Indonesia bagian barat menuju bagian timur dan sebaliknya secara teratur, terencana, dan berkelanjutan. Indonesia berwujud kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Diduga juga, lokasi Kepulauan Nusantara telah menjadi fokus persilangan arus lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Berdasarkan pakar, ditaksir 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% melewati perairan Indonesia. Berarti sampai kapanpun laut Indonesia akan menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Hal itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia. Nomor 2. Program utama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu 1. Pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. 2. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI. 3. Revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan. 4. Pengembangan dan penguatan konektivitas maritim. 5. Rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Nomor 3. Potensi sumber daya kelautan Indonesia yaitu perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, dan keanekaragaman hayati bawah laut seperti terumbu karang. Cara mengelola sumber daya kelautan tersebut adalah 1. Pengelolaan berbasis masyarakat. 2. Pengelolaan berbasis teknologi. 3. Menangkap ikan layak konsumsi dengan regenerasi tinggi dan tidak termasuk dalam hewan terancam punah. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelabuhan di Indonesia. 5. Menjalankan program tol laut yang dibuat oleh pemerintah.